Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan, tanpa disadari menciptakan misteri yang ada dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis, semua akan kita kuak di sini, menembus mata batin. Program ini akan menghadirkan orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan bintang tamu yang ada di sebelah saya malam hari ini adalah Cinta Ratu Nasya. Apa kabar, Cinta? Apa kabar? Baik. Oke, kamu waktu pulang dari menembus mata batin terakhir kali kamu kesini, baik-baik aja kan? Agak khawatir sih waktu itu. Kamu sendiri punya pengalaman mistis lagi nggak? Oh banyak. Karena kan basicnya aku pemain horor ya, film horor ya. Jadi kayak kejadian kayak gitu-gitu tuh udah nggak aneh. Syuting film horor tuh banyak yang bilang katanya ada juga kru atau pemain yang sempat kesurupan. Iya, itu udah pasti sih. Kayak udah nggak aneh sih sebenarnya kalau buat Kamu aku. pernah mengalami kayak gitu? Ya syutingnya itu sekitar 1 bulanan kan. Sekitar 1 bulanan. Jadi tapi mungkin karena waktu itu juga aku ada briefing dulu, ada reading, jadi preparing sebelum, kan kalau syuting film itu beda sama FTV ya. Kalau film itu kita benar-benar penjiwaannya juga luar biasa gitu. Jadi mungkin di sisi lain karena memang satu sisi memang badan aku juga lemah, maksudnya tuh gampang kemasukan gitu. Di sisi lain juga memang karena aku terlalu penjiwaan, jadi mungkin mereka seneng ya kayak gampang jadi masuk. Jadi ada yang masuk. Aduh, mudah-mudahan malam hari ini kamu nggak lemah dan baik-baik aja. Ya, kita akan segera ketemu dengan partisipan kita yang pertama. Berikut ini akan hadir seorang pria yang mengaku selalu dihantui oleh korban santet. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilakan Howard. Selamat malam, Howard. Malam. Apa yang mau Anda ceritakan pada kami? Saya ingin menceritakan tentang betapa bencinya saya terhadap saudara saya, sepupu saya. Itu karena dia selalu menghina keluarga saya, selalu membuat onar terhadap keluarga saya, terutama kepada ayah dan ibu saya. Dia mungkin memang sedikit lebih tua dari saya, tapi dia tingkahnya sangatlah tidak saya suka. Karena apa? Karena dia pernah suatu ketika sampai batas akhirnya dia diadu domba oleh saudara saya yang lain dan membawa nama ibu saya. Di situ dia datang ke rumah saya, tapi saya tidak ada. Datang ke ibu saya, dia main tangan, dia pukul ibu saya. Oke, kalau begini caranya dia ternyata, saya nggak akan main fisik terhadap dia. Saya dendam pada dia, saya ingin dia merasakan rasa sakit hati saya selama ini kepada dia. Lalu apa yang Anda lakukan? Saya pergi ke dukun. Untuk? Santet dia. Setelah saya dari dukun itu, selang beberapa hari, saya dengar kabar dia sakit. Sekarang bagaimana kondisinya? Dia meninggal. Lalu apa yang membuat Anda datang ke menembus mata batin? Ada sedikit penyesalan, tapi saya puas karena dia menderita. Karena dia merasakan rasa sakit saya. Jadi apa tujuannya datang? Saya dihantui. Oleh? Mungkin oleh dia. Enggak pernah kelihatan jelas siapa sebenarnya. Jelas sih enggak, cuman saya lebih tepatnya ada bisikan-bisikan, gangguan yang membuat saya tidak bisa tidur nyenyak. Dan malam hari ini ingin lepas dari gangguan-gangguan itu. Iya. Dan saya juga selalu kadang melintas bayangan hitam, kadang terlihat bayangan putih yang membuat saya sampai mual. Baik, mudah-mudahan Anda bisa mendapatkan solusi dari permasalahan yang lagi dihadapi. Kami akan ajak Anda untuk langsung ketemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Howard, lahir tanggal 6 November 1994. Perasaannya mudah sekali tersinggung, emosinya mudah sekali tersulut oleh hal-hal yang sepele.
saya melihat api dendam yang menyala-nyala dalam jiwanya. Hal itu membuat Howard terus dihantui perasaan bersalah yang menyiksa dirinya. Di dalam tubuh Howard, saya melihat ada sesosok pria berwajah pucat dan menagih nyawa Howard. Halo, selamat malam. Selamat malam, Roy. Duduk semua. Terima kasih. Oke, sekarang saya berhadapan dengan seorang pemuda bernama Howard, tanggal 8 bulan 11, 1994. Iya. Howard sakit hati dengan sepupunya yang memang sudah bertindak keterlaluan untuk keluarganya. Mengirimkan santet sampai dia meninggal, tapi belakangan sering dihantui oleh makhluk halus. Nggak tahu apakah itu memang sepupunya yang korban santet atau bukan. Dan makanya ingin terlepas dari gangguan tersebut. Tuh. Iya, betul. Oke. Gimana, Roy? Ingin lepas dari dihantui. Nggak tahu apakah yang datang itu sepupunya yang dia santet sampai meninggal atau bukan. Yang datang bukan sepupunya yang dia santet. Justru makhluk-makhluk lain yang lebih besar tingkatannya yang malah datang. Yang saya herankan di sini, Howard sekali marah akan berantakan semuanya, akan chaos. Apanya? Howard itu kalau lagi marah, Kalau dia lagi marah, semuanya hancur. iya, saya curiga Howard dijagain oleh sesuatu gitu. Iya nggak? Saya sih nggak pernah tahu itu. Cuman ibu saya pernah bilang pada saya, ada yang jaga saya. Iya, itu dia justru. Saya ngerasa ada yang ngejagain Howard sih. Gitu. Jadi dia tidak bisa sembarangan keluar masuk seperti itu. Yang menjaga itu sosok seperti apa, Roy? Kakek-kakek, Dan itu memang dari leluhurnya. iya. Kakek-kakek itu memang baik, maksudnya tidak membisiki karena Howard sering mendapatkan bisikan-bisikan itu tadi katanya. Menurut saya sih kakeknya itu setengah-setengah baik, tapi baik kok Howard. Oke. Yang tadi itu yang ngebisikin tuh adalah makhluk yang lain. Sorry Bayu, tapi kalau menurut aku apa mungkin dari sisi psikologi ya, kayak tadi kan kamu tidak melihat langsung wujudnya ya, tapi hanya kayak kamu merasa seperti ada bisikan atau apa segala macam, tapi kamu tidak melihat bentuk wujud langsung kan? Iya. Kayak face to face enggak kan? Enggak. Gitu. Apakah enggak karena itu cuman dari psikologi dia karena dia ngerasa kayak feeling Bersalah. guilty, Iya. jadi dia kayak ngerasa dihantuin Iya, gitu. benar. Jadi kayak halusinasi dia aja sebenarnya gitu. Iya. Kalau kamu ngeliatnya seperti apa, Roy? Saya ngeliatnya sebenarnya dari sisi mata batin saya, Apakah karena memang dia, karena psikolog? ya, karena dia juga depresi. Akhirnya dengan frekuensi tertentu antara manusia dan alam gaib ternyata berbarengan pas kebetulan nempel. Iya kan. Iya, Iya, jadi merasa iya. dia feeling guilty. Awalnya Iya. memang perasaannya adalah sebel gitu dan melankolis dan seperti itu bisa gampang untuk dicuci otaknya. Ya, setuju sih aku kalau kata Roy, depresi Bayu. Mungkin Iya. maksudnya kayak kan pasti psikologi yang namanya membunuh itu ya secara tidak langsung kan membunuh ya. Sampai meninggal Apapun semuanya. tujuan, maksudnya apapun caranya, entah disantet meskipun tidak secara langsung tembak pakai gun gitu, tapi kan ya membunuh namanya tetap kan pasti Iya. yang namanya psikologi itu kan Tapi bukan tujuan saya untuk membunuh dia. Saya hanya ingin dia menderita saja. ya, tapi pada akhirnya dia meninggal kan. Iya. Tapi kamu setelah dia meninggal puas? Puas melihat dia menderita ketika dia menderita. Terus ada penyesalan juga gitu. Oke, saya mau tanya, keluarga kamu tahu kalau dia meninggal karena santet yang kamu Enggak. kirim? Jelas enggak lah. Kalau tahu saya mungkin udah gimana? Bukan keluarganya dia, keluarga kamu. Enggak tahu. Yang sering disakiti oleh korban. Enggak tahu tuh, enggak ada yang tahu, cuma saya deh.
Bayu, tapi berarti setelah tayangan ini keluarganya akan tahu. Iya. Iya. Kamu siap dengan resiko itu? Siap. Karena tujuan saya ya, barat kata saya ingin apa ya, penyesalan ada lagi, maksudnya mengungkapkan penyesalan saya gitu kan. Biar terus ya gangguan-gangguan ini juga hilang gitu. Terus tadi kalau dibilang kayak depresi kayaknya enggak lah. Karena yang saya rasakan tuh ya menyata gitu. Maksudnya meskipun saya nggak ngeliat langsung, tapi bisikan itu tiba-tiba suka ada gitu. Jadi Yang nyuruh kamu, saya untuk mati gitu. kamu tidak merasa itu halusinasi? Bukan. Bisikan yang minta dia untuk mati itu datang dari mana, Roy? Oh, saya curiga dari lokasi tempatnya. Dia juga temperamen, kemudian dia juga ingat-ingat masa lalu, previous life, kemudian juga mendukung kalau lokasinya adalah tebing dan jurang. Oke. Tebing dan jurang. Itu Maksudnya gimana? saat lagi di lokasi yang memang mendukung untuk melakukan bunuh diri, seperti di tebing, jurang, tempat-tempat yang berbahaya. Bisikan itu muncul. Sekarang muncul. Ya, itu karena ada faktor terbesarnya karena emang suasana yang mendukung untuk itu. Jadi bukan faktor bisikan itu yang dominan ya, Roy. Bukan. Oke. Itu dia, boy. Waktu mengirim santet, ritual apa yang dilakukan? Itu sih saya serahkan kepada dukunnya. Tapi yang paling utama itu kata dukunnya, selama kalau saya pengen santet itu berhasil, saya jangan temuin dia. Karena aja ketika dia sakit pun saya nggak temuin dia. Saya nggak lihat dia. Orang tua saya suruh jenguk dia, suruh apa? Saya nggak peduli. Oh, orang tua kamu yang disakitin juga masih nyuruh jenguk? Iya. Karena orang tuanya nggak tahu. Iya, maksudnya kan sepupunya ini sering bikin Iya. masalah Udah di keluarga. nyakitin keluarganya. Oke. Bayu, sorry, Iya. tapi aku pengen tahu Silakan. kejadiannya berapa lama ya? Maksudnya berapa lama yang lalu? Udah berapa lama? Kalau awal mulanya nyantet itu ya ada 3 bulan lebih yang lalu. Oh baru berarti ya, belum hitungan tahun gitu ya? Belum. Berarti masih sangat Ya. hangat sekali ya Roy ya? Iya. Oke. Roy, yang kamu gambar itu apa ya sebenarnya? Mukanya hancur sebenarnya. Ini makhluk apa? Kok genderuwo tapi kayaknya kayak enggak ya? Iblis. Gak ada gua tapi kayak iblis ya. Ini kamu lihat ada di mana? Di dalam dirinya dia bersemayam. Ada pria berwajah pucat dan mengikuti siapa saja. Oke, gangguan seperti apa sih? Boleh diceritain nggak kita semua? Yang sering dialami itu seperti apa kejadiannya? Kalau yang sering saya alami itu ya ketika saya lagi santai gitu, Aha. lagi tenang gitu. Lalu? Itu bisikan tadi. Terus ya ketika kayak melewati tempat-tempat yang emang mendukung gitu kan untuk apa namanya itu bunuh diri atau apa itu kan, mati. Aku benci, mati, gitu. Terus setelah kejadian sepupu saya ini mati, saya sering kayak ada yang lewat, bayangan besar, Lo tau hitam. gak nama korbannya siapa? Nama sepupunya siapa? Nah, sepupunya Oke. John. Lahir di tanggal 1983. ya, Ya? Iya kan? Sepupunya. Ada ngikutin Roy Ada. di sini? Mulai muncul. 1983 terjadinya. Arwahnya masih belum tenang. Kamu sebagai anak ini aja di apa namanya, pelimpahan jasa dengan doa. Saya ngerasa kalau kamu di rumah dan masih ada mama kamu flashback deh. Mama kamu menyebut kamu nama kecilnya, ya kan? iya. Apa ya yang boleh saya tahu gak?
Nama panggilannya siapa? Panggilan kecilnya. sepupu saya. Yes. Nama kecil. Panggilan dari kecil ibu. Iya. Mohon maaf, saya hanya berkata jujur apa adanya ya. Mas Howard, mohon maaf sekali. Mas Howard waktu itu pernah buang di dalamnya. Ya. Jadi kamu tidak peduli dan kamu membuang spermanya di dalam rahim tersebut. Ya kan? Iya. Terus? Yang saya sedihkan kenapa kamu bisa kayak gitu. Jadi kesalahan di masa lalu itu bisa jadi ada kaitannya dengan apa yang kita alami sekarang. Iya, sebab dan akibat. Sebab akibat. Pernah nggak kejadiannya seperti itu? Sampai menghamili pacar kamu dan kamu tidak bertanggung jawab dan menggugurkan kandungannya, aborsi. Pernah. Tapi lebih tepatnya, ya saya hanya hubungan dalam. Terus Nggak tahu. dia hubungin saya, dia bilang, saya ambil. Udah, saya nggak tahu. Saya kabur. Kabur dari tanggung jawab itu. Iya. Ada Saya sekarang nggak tahu kondisi dia gimana, saya nggak tahu.